Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Revnisa Patrisdiama dari kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pengembangan alat ukur. Langsung saja pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan perbedaan antara pengukuran, asesmen, dan evaluasi, serta berikan contohnya. Nah, pengukuran ini merupakan proses pemberian skor atau angka terhadap kemampuan anak. Nah, contohnya dari hasil tes berhitung, anak mendapatkan skor 7. Nah, selanjutnya itu asesmen. Nah, asesmen ini merupakan proses pengumpulan informasi mengenai perkembangan, kebutuhan, serta kemampuan anak. Bentuknya itu bisa bervariasi, bisa melalui observasi, wawancara, maupun tes. Nah, contohnya itu seperti dari hasil pengamatan, guru mengetahui bahwa anak ADHD ini memiliki kesulitan berinteraksi sosial dan kurang kontak mata. Yang ketiga itu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan pengambilan keputusan dari hasil pengukuran dan asesmen. Contohnya dari hasil asesmen tadi, guru memutuskan bahwa anak ini membutuhkan program intervensi sosial. Nah, soal yang kedua yaitu jelaskan pengertian pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus serta urgensinya dalam layanan ABK dan urgensi mata kuliah ini bagi calon guru pendidikan khusus. Nah, pengembangan alat ukur ini adalah proses pembuatan instrumen untuk mengukur perkembangan serta kemampuan anak berkebutuhan khusus. Nah, urgensinya bagi layanan ABK yaitu untuk mengetahui kemampuan serta kebutuhan anak ABK secara akurat dan sebagai landasan untuk menyusun program pembelajaran individual bagi anak, juga untuk memantau sejauh mana perkembangan anak. Nah, urgensi mata kuliah pengembangan alat ukur bagi calon guru pendidikan khusus ini yaitu pastinya untuk melatih serta membekali calon guru untuk membuat instrumen yang tepat nantinya. Nah, juga agar calon guru ini bisa mengetahui kemampuan serta kebutuhan anak nantinya. Nah, soal yang ketiga yaitu jelaskan prinsip validitas, reliabilitas, dan objektivitas serta pentingnya bagi pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus. Nah, validitas ini merupakan tingkat ketetapan instrumen yang mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua yaitu reliabilitas. Nah, reliabilitas ini adalah tingkat konsistensi atau keajangan instrumen. Nah, instrumen dapat dikatakan reliable jika diulang berkali-kali, maka hasilnya akan tetap relatif sama atau stabil. Yang ketiga ada objektivitas. Nah, objektivitas ini adalah penilaian yang tidak dipengaruhi oleh subjek penilaian. Nah, ketiganya ini sangat penting bagi pengembangan alat ukur agar instrumen ini yang digunakan valid, tidak bias, dapat dipercaya, dan tepat sasaran. Yang keempat yaitu seorang guru merancang instrumen untuk mengukur aspek sosial anak autis, analisis karakteristik anak, aspek yang perlu diukur, serta contoh butir instrumennya. Nah, karakteristik anak ini yaitu kesulitan berinteraksi sosial, kurang kontak mata, kesulitan komunikasi, serta kesulitan memahami emosi orang lain. Nah, aspek yang perlu diukur yaitu aspek perkembangan sosial dan emosional, lalu aspek perkembangan bahasa dan komunikasi. Contoh instrumennya itu apakah anak melakukan kontak mata ketika diajak berbicara, apakah anak merespon ketika namanya dipanggil, dan apakah anak berinteraksi atau bermain dengan teman-teman sekitarnya.
Nah, soal yang kelima yaitu menganalisis penyebab, dampak, serta solusi bagi instrumen yang sulit dimengerti oleh peserta didik. Nah, pertama itu penyebabnya ini bisa jadi karena bahasa yang sulit dimengerti, penggunaan katanya itu abstrak, instruksinya kurang jelas, atau instrumen ini tidak sesuai dengan karakteristik responden. Nah, dampaknya itu bisa jadi data yang kita dapatkan kurang akurat, hasilnya tidak valid, serta pengambilan keputusan yang kurang tepat. Lalu solusinya yaitu kita bisa menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan dapat dipahami, gunakan instrumen yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan responden kita, uji ulang kembali instrumen terhadap responden yang berbeda dari sebelumnya, dan merevisi butir instrumen yang bermasalah. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.